Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Rindu dan rekan saya Rauwania Macam. Nah, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami dari kegiatan belajar dua, di mana eh, yaitu keterkaitan pendidikan nilai dengan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, keterkaitan antara pendidikan nilai dan manajemen berbasis sekolah atau MBS sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Nah, berikut ini adalah beberapa poin yang menggambarkan hubungan keterkaitan antara pendidikan nilai dengan MBS. Yang pertama itu adalah pengembangan karakter. Nah, di mana pendidikan nilai berfokus pada pembentukan karakter dan moral peserta didik, di mana MBS yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, dan masyarakat dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Nah, yang kedua yaitu lingkungan sekolah yang positif. Pendidikan nilai yang diterapkan dalam kerangka MBS dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung, di mana siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi dalam proses pembelajaran. Adapun pendidikan nilai dalam MBS, ya. Nah, teman-teman, eh, MBS atau manajemen berbasis sekolah adalah suatu pendekatan dalam sistem pendidikan yang memberikan kewenangan lebih kepada sekolah untuk mengelola dan mengembangkan dirinya sendiri. Nah, dengan tujuan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dari konsep manajemen berbasis sekolah memperkenalkan otonomi kepada sekolah yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan lokal dan konteks dan konteks masyarakat sekitar. Nah, teman-teman, dapat kita lihat di sini pendidikan nilai dalam konteks manajemen berbasis sekolah sangat berperan penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai kebersamaan di dalam masyarakat. Nah, dapat kita lihat ada beberapa aspek penting mengenai nilai dalam MBS atau manajemen berbasis sekolah. Ada dua, yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan dan agama. Nah, dalam manajemen berbasis sekolah, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama menjadi mata pelajaran kunci yang membantu menumbuhkan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai kebersamaan di kalangan masyarakat atau di kalangan siswa. Yang kedua yaitu integrasi nilai-nilai kebersamaan, di mana eh, manajemen berbasis sekolah memungkinkan sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebersamaan ke dalam kurikulum, eh, memungkinkan sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebersamaan ke dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari. Nah, sehingga siswa dapat belajar secara akademis, tetapi juga mengembangkan sikap saling menghormati, toleransi, dan kerjasama. Nah, dari pendidikan nilai dalam MBS ini dapat mengajarkan siswa untuk saling menghormati, saling toleransi, dan saling kerjasama dalam kelas atau dalam lingkungan masyarakat. Nah, dari penerapan manajemen berbasis sekolah ini sangat bagus untuk siswa-siswi diterapkan di dalam sekolah. Oke, yang selanjutnya itu mengapa MBS atau manajemen berbasis sekolah perlu diperkenalkan secara luas. Nah, teman-teman bisa lihat manajemen berbasis sekolah atau disingkat dengan MBS atau School Based Management bukan sesuatu yang asli Indonesia, meskipun esensi tersebut sebenarnya sudah berada atau eksis di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Nah, hal ini terbukti dengan adanya berbagai lembaga pendidikan swasta atau swadaya masyarakat. Bahkan
sebagian besar berbentuk lembaga pendidikan atau tradisional yang berlandaskan agama maupun budaya. Di sini ada beberapa poin. Nah, teman-teman, kita bisa ketahui mengapa sih MBS perlu diperkenalkan secara luas. Nah, penerapan manajemen berbasis sekolah perlu diperkenalkan secara luas karena sejumlah alasan penting yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, otonomi daerah, dan partisipasi masyarakat. Nah, teman-teman dapat kita lihat berikut ini alasan utama mengapa MBS perlu diperkenalkan secara luas. Nah, yang pertama yaitu peningkatan kualitas pendidikan. MBS dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan otonomi kepada sekolah dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, sekolah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan meningkatkan kinerja pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu kebijakan yang mendukung pengenalan MBS sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang dimana mendukung otonomi daerah dan desentralisasi. Ya, dapat kita lihat seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, kebijakan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk implementasi MBS di seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu adalah peningkatan akuntabilitas. Nah, di mana manajemen berbasis sekolah mendorong sekolah untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian hasil belajar, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Nah, jadi teman-teman, ini adalah 3 alasan mengapa MBS perlu diperkenalkan secara luas karena dapat mendorong sekolah untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian hasil belajar. Nah, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Keberhasilan pengenalan MBS atau manajemen berbasis sekolah di Indonesia sungguh secara bertahap atau inkremental. Nah, tidak terlepas dari kondisi objektif yang mendukung pada saat ini yang tepat. Elemen-elemen yang mendukung tersebut antara lain iklim perubahan pemerintahan yang menghendaki transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, desentralisasi, dan pemberdayaan potensi masyarakat. Konsepsi manajemen pendidikan yang telah lama dipendam oleh para tokoh pendidik untuk diagungalisasikan, serta sebagian birokrat yang secara diam-diam konsisten ingin melakukan renov tanpa banyak publikasi. Nah, adapun kesimpulan dari materi kami pada saat hari ini, eh, yang pertama yaitu ada beberapa alasan diterapkannya MBS di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan di Indonesia yang baru mengalami perubahan besar dan masih akan terus berkembang. Nah, yang kedua itu sistem pendidikan, kebijakan yang mendukung dan pengalaman Indonesia di masa lalu dan dianggap sebagai guru terbaik. Nah, landasan hukum atau kebijakan disebarluaskannya MBS adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewarganegaraan pemerintahan dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Nah, yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas. Nah, di mana yang keempat yaitu kelima yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kepdiknas Nomor 122 U 2001 tentang Rencana Strategi Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun
2000 sampai 2004. Nah, jadi eh, dari landasan hukum atau kebijakan disebarluaskannya MBS ini dia memiliki undang-undang, jadi tidak disebarkan secara begitu saja, tetapi mereka menyebarkannya itu dengan adanya undang-undang. Nah, keberhasilan dari manajemen berbasis sekolah di Indonesia cenderung disebabkan karena kondisi objektif yang mendukung pada saat yang tepat, antara lain iklim perubahan pemerintah yang menghendaki transparansi, demokrasi, dan akuntabilitas, desentralisasi, dan pemberdayaan potensi masyarakat. Keinginan para tokoh pendidik untuk mengaktualisasikan konsep manajemen pendidikan yang telah lama dipendam, serta keinginan birokrat yang secara diam-diam konsisten ingin melakukan reform tanpa banyak yang dipublikasikan. Nah, teman-teman, itu adalah materi dari kami tentang eh, keterkaitan pendidikan nilai dengan MBS dan mengapa MBS perlu diperkenalkan secara luas. Nah, jadi teman-teman, MBS diperkenalkan secara luas itu dengan adanya undang-undang, dan keterkaitan nilai MBS dengan pendidikan nilai dengan MBS itu eh, sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.